Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah dari sebuah desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Di desa itu, nama Sugumoang hanya disebut dengan bisikan. Konon, ia adalah sosok misterius yang menghilang puluhan tahun lalu. Namun sejak saat itu, setiap malam tertentu terdengar langkah kaki dan bisikan yang memanggil nama orang. Kejadian ini membuat warga desa hidup dalam ketakutan. Namun di balik semua itu, ada pelajaran penting tentang kebenaran, keadilan, dan bagaimana kesalahan di masa lalu bisa membawa petaka di masa depan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi di hari kiamat dan menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat beliau. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi lebih banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Senja merayap perlahan di langit desa kecil itu. Matahari yang tadi membara kini hanya meninggalkan semburat merah di ufuk barat. Angin sore membawa aroma tanah basah bercampur bau kayu terbakar dari dapur-dapur rumah penduduk. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang seolah menjadi dinding alami, memisahkan mereka dari dunia luar. Begitu matahari tenggelam, jalanan desa akan sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang menemani malam. Raka, seorang pemuda yang baru datang dari kota, memandang sekeliling dengan heran. Ia datang untuk meneliti kebudayaan lokal, tapi suasana desa ini membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada anak-anak yang bermain, tidak ada obrolan di teras rumah, seolah semua penduduk menghilang begitu matahari terbenam. Malam itu, Raka menginap di rumah Pak Samin, seorang pria tua yang menjadi tuan rumahnya. Di ruang sederhana yang diterangi lampu minyak, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak Samin, kenapa desa ini terasa begitu sepi kalau malam?" Tanyanya pelan. Pak Samin terdiam, matanya menatap ke arah jendela yang tertutup rapat. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara berbisik, "Di sini, kita tidak boleh keluar setelah senja. Dan jangan pernah sebut nama itu dengan lantang." Raka mengerutkan kening. "Nama apa, Pak?" Pak Samin mendekat. Suaranya makin lirih. "Sugumoang." Nama itu terdengar aneh di telinga Raka. Tapi begitu diucapkan, hawa ruangan seakan berubah dingin. Api lampu minyak bergoyang kecil tanpa sebab. "Siapa Sugumoang itu?" Raka bertanya, penasaran. Pak Samin menarik napas panjang. Dia dulu salah satu warga desa ini, tapi sudah lama dia menghilang. Sejak malam itu, langkah-langkahnya selalu terdengar setiap bulan purnama. Kalau kau dengar namamu dipanggil, jangan jawab, jangan keluar. Jika kau keluar, kau tak akan kembali. Raka merasa darahnya berdesir. Ia menatap pintu yang terkunci, lalu menelan ludah. Apa itu hanya cerita untuk menakuti anak-anak? Pak Samin menggeleng pelan. "Besok kau akan mengerti. Malam ini bulan hampir penuh. Tetap di dalam rumah. Jangan buka jendela. Jangan buka pintu." Malam semakin larut. Raka berbaring di dipan kayu, namun matanya sulit terpejam. Hening yang mencekam membuat napasnya terdengar jelas. Lalu, suara itu datang. Ketukan pelan terdengar di jalanan depan rumah. Suara langkah kaki menyeret, perlahan, mendekat. Raka menahan napas. Jantungnya berdetak cepat. "SSSSH." Bisik Pak Samin dari kamar sebelah. "Jangan bersuara." Langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Raka bisa mendengar dengan jelas suara lirih, seperti seseorang memanggil nama yang samar. "Jati." Suara itu serak, panjang, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah kering. Raka merinding. Nama yang dipanggil bukan namanya, tapi ia bisa merasakan hawa dingin merayap masuk melalui celah pintu. Beberapa menit kemudian, langkah itu menjauh, suara panggilan ikut menghilang. Raka bergegas menutup telinganya dengan bantal, mencoba tidur. Tapi bayangan tentang siapa atau apa yang berjalan di luar rumah terus menghantuinya hingga pagi datang. Pagi itu,
Sinar matahari masuk melalui celah jendela, tetapi rasa dingin dari malam sebelumnya masih terasa di tubuh Raka. Ia bangun dengan kepala berat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara langkah dan bisikan semalam hanyalah ilusi karena kelelahan. Namun, wajah pucat Pak Samin saat keluar kamar membuat keyakinan itu goyah. "Pak, semalam itu beneran ada yang lewat, kan?" Raka akhirnya bertanya. Pak Samin hanya mengangguk. Matanya menatap kosong keluar rumah. "Kau beruntung, Nak. Namamu tidak dipanggil." Ucapan itu membuat Raka bergidik. Ia ingin tahu lebih banyak. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Setelah sarapan, ia keluar dan mendapati beberapa warga berkumpul di ujung desa. Mereka berdiri melingkar, membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Raka mendekat dan melihat seorang perempuan muda menangis sambil memegangi kain sarung. "Siapa yang hilang, Bu?" Raka bertanya pelan. Perempuan itu menatapnya dengan mata merah. "Jati suamiku." Raka tertegun. Nama itu sama dengan yang dipanggil suara semalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Raka dengan curiga, seolah kedatangannya membawa sial. Menjelang siang, Raka mendatangi Pak Samin lagi. "Pak, saya ingin tahu cerita lengkap tentang Sugumoang. Kenapa ia memanggil nama orang? Kenapa orang itu hilang?" Pak Samin terdiam lama, lalu mengambil pipa rokoknya dan menyalakannya. Asap tipis mengepul di udara. Sugumoang dulu bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pemuda biasa. Tapi suatu hari, serangkaian kemalangan terjadi di desa ini. Panen gagal, ternak mati, dan penyakit menyebar. Orang-orang butuh kambing hitam. Sugumoang dituduh sebagai pembawa sial. Mereka mengusirnya ke hutan. Malam itu hujan deras turun, petir menyambar. Esoknya ia tak pernah kembali. Raka mendengarkan dengan saksama. Sejak itu, lanjut Pak Samin, setiap bulan purnama, langkah-langkah itu terdengar. Suara yang memanggil nama orang akan datang, dan orang itu akan menghilang sampai pagi. Tak ada yang pernah kembali. Raka mencatat semua itu di buku kecilnya. Semakin ia tahu, semakin ia ingin menggali kebenaran. Ia mulai berbicara dengan warga lain, meski sebagian enggan membahas topik itu. Ada yang mengatakan Sugumoang menjadi hantu penunggu hutan. Ada pula yang percaya ia berubah menjadi makhluk gaib yang haus jiwa. Malam berikutnya, bulan purnama tampak lebih bulat di langit. Udara desa terasa tebal, seperti menahan sesuatu yang akan segera terjadi. Raka duduk di dalam rumah, menatap jendela. Rasa takut dan penasaran bercampur. Saat malam semakin larut, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah itu menyeret di tanah, berirama pelan. Raka berdiri, mendekat ke jendela dengan hati-hati. Suara itu kembali terdengar. "Rawi!" Suara panjang, menyeramkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Raka ingin tahu siapa yang dipanggil kali ini, tapi ia tak berani membuka pintu. Keesokan paginya, kabar datang lagi. Seorang pria bernama Rawi hilang dari rumahnya. Warga semakin ketakutan. Mereka mulai menyiapkan sesajen di perempatan jalan, berharap bisa menghentikan teror. Namun bagi Raka, ini justru awal dari pencarian jawaban. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan desa ini, dan ia bertekad mencari tahu. Malam ketiga menjadi malam yang paling sulit bagi Raka. Semakin ia mendengar cerita dari warga, semakin ia sadar bahwa ada pola dalam setiap kejadian hilangnya orang. Selalu terjadi pada malam bulan purnama, selalu setelah suara itu memanggil nama. Dan semakin banyak orang yang hilang, semakin sunyi desa ini terasa. Raka duduk di dekat jendela, menatap cahaya bulan yang menembus sela-sela tirai. Lampu minyak di meja bergoyang pelan karena angin malam yang masuk dari celah dinding bambu. Suasana hening, terlalu hening. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini terdiam. Burung malam pun tak bersuara. Tiba-tiba suara langkah itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Langkah menyeret, berat, seperti kaki yang dipenuhi lumpur. Raka menahan napas.
Ia ingin tahu siapa sosok di balik suara itu. Perlahan ia mendekati jendela, menyingkap sedikit tirai. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sesuatu. Sosok tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri di jalan. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan rambutnya tergerai menutupi wajah. Raka merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Sosok itu bergerak pelan, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari seseorang. Lalu suara itu terdengar. Lina. Nama itu dipanggil dengan suara serak, panjang, seperti bisikan yang menggema di dalam kepala. Rumah di ujung jalan mendadak gaduh. Seorang perempuan berteriak histeris, memanggil nama anaknya. Pintu rumah terbuka. Seorang gadis kecil berlari keluar, seolah tak bisa mengendalikan kakinya. Warga sekitar mencoba menahan, tapi terlambat. Sosok itu sudah berdiri di depannya. Raka menatap ngeri. Gadis kecil itu tiba-tiba terdiam, matanya kosong, lalu tubuhnya berjalan mengikuti sosok itu menuju arah hutan. Tidak ada yang berani mengejar. Semua warga hanya menunduk, menangis dalam diam. Pak Samin menarik Raka masuk ke rumah dengan kasar. Kau gila, jangan lihat terlalu lama. Raka masih gemetar. Pak, kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa hanya diam. Pak Samin menggeleng, wajahnya tegang. Kau tidak mengerti. Ini sudah terjadi sejak lama. Tidak ada yang bisa menghentikan Sugumoang. Raka mengepalkan tangan. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan gadis kecil yang dibawa pergi terus menghantuinya. Ia tahu, jika ia hanya diam, akan ada korban berikutnya. Keesokan paginya, suasana desa semakin mencekam. Ibu dari gadis kecil itu meratap di depan rumahnya. Beberapa warga menyiapkan dupa dan sesajen. Raka mendekat dan bertanya pada seorang lelaki tua. Apa kalian tidak pernah mencoba mencari mereka? Lelaki tua itu menghela napas panjang. Yang pernah mencoba, tidak pernah kembali. Dan ada yang pulang, tapi tidak lagi sama. Matanya kosong, jiwanya hilang. Ucapan itu menambah tekad Raka. Malam ini, ia memutuskan akan mengikuti langkah itu. Ia harus tahu kemana Sugumoang membawa korban-korbannya. Meski nyawanya taruhannya, ia ingin mengungkap kebenaran. Malam berikutnya, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti desa, membuat pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Raka duduk di teras rumah Pak Samin, menunggu suara itu datang. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil dan senter. Ketika bulan naik tepat di atas kepala, suara itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Langkah menyeret yang kini terasa lebih berat. Raka berdiri perlahan, mengikuti arah suara dari kejauhan. Pak Samin memanggilnya dari dalam rumah, tapi Raka pura-pura tidak mendengar. Ia mengikuti sosok itu dari belakang, menjaga jarak. Di bawah sinar bulan, ia melihat tubuh kurus itu berjalan perlahan menuju hutan di ujung desa. Raka menahan napas, jantungnya berdetak begitu kencang. Semakin ia masuk ke dalam hutan, suasana semakin sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada hembusan angin. Hanya langkah menyeret itu yang memandu jalannya. Hingga akhirnya, sosok itu berhenti di sebuah pohon besar yang tampak tua. Kulitnya berlumut, akarnya menjalar seperti tangan yang mencengkeram tanah. Di bawah pohon itu terdapat batu nisan tua yang setengah tertutup tanah. Raka mendekat perlahan. Tulisan pada batu itu samar, tapi ia bisa membaca satu kata yang membuat darahnya berdesir. Sugumoang. Tiba-tiba hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Sosok itu berdiri di sisi batu nisan, lalu menoleh ke arah Raka. Wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong, mulutnya terkunci seolah dijahit oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun sorot matanya penuh kemarahan. Raka mundur selangkah, hampir terjatuh. Tapi sosok itu hanya menunjuk ke arah tanah di dekat batu nisan. Raka menggali tanah dengan tangan kosong, dan menemukan sesuatu yang terbungkus kain. Saat ia membuka kain itu, ia melihat benda-benda lama, kalung anyaman daun kering, sepotong kain compang-camping,
dan sebuah belenggu besi berkarat. Raka baru sadar. Sugumoang dulu bukan hanya diusir, ia dikurung. Desa ini telah mengorbankannya, memenjarakannya di hutan, hingga ia mati mengenaskan. Sosok itu menghilang perlahan bersama kabut. Raka berdiri terpaku, napasnya memburu. Ia kembali ke desa dengan hati berat. Keesokan paginya, Raka menemui Pak Samin. "Pak, saya tahu kebenarannya. Sugumoang tidak bersalah. Dia hanya dijadikan kambing hitam." Wajah Pak Samin mengeras. "Kau sudah melihat kuburannya?" Raka mengangguk. Dia marah karena tidak ada yang menebus kesalahan itu. Pak Samin menghela napas panjang, lalu duduk di lantai. "Ini rahasia yang kami simpan puluhan tahun. Warga takut jika mengungkap kebenaran, kutukan akan semakin parah. Tapi mungkin sekarang waktunya. Jika tidak, semua akan habis satu persatu." Warga dipanggil ke balai desa malam itu. Raka menceritakan apa yang ia lihat. Sebagian warga ketakutan, sebagian marah. Ada yang menuduh Raka memprovokasi. Tapi seorang nenek tua maju dan berkata lirih, "Aku ada di sana saat mereka mengurung Sugumoang." Dia menjerit minta tolong. Aku diam saja." Suasana balai desa hening. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Rahasia kelam itu akhirnya terbuka. Malam itu balai desa menjadi tempat yang paling mencekam. Obor-obor dipasang di sekeliling ruangan. Bayangan orang-orang bergerak di dinding, membuat suasana semakin tegang. Semua warga berkumpul. Wajah mereka dipenuhi rasa takut dan amarah. Seorang lelaki muda berdiri, suaranya lantang. "Ini semua salah kalian yang diam saja saat Sugumoang di penjara. Kalau saja kalian melawan, dia tidak akan mati dengan cara itu." Seorang tetua desa memukul lantai dengan tongkatnya. "Diam! Jangan bicara seolah kau tidak tahu. Kami melakukan itu demi menyelamatkan desa." Suara perdebatan makin keras. Ada yang ingin mengadakan ritual untuk meminta maaf pada arwah Sugumoang. Ada pula yang menolak dengan alasan membuka masa lalu hanya akan memperparah kutukan. Raka berdiri di tengah-tengah mereka, mencoba menenangkan. "Kalau kalian tidak melakukan sesuatu, akan ada korban lagi. Aku melihat sendiri wajah Sugumoang. Dia marah. Dia tidak akan berhenti sampai semua kebenaran diakui." Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar balai desa. Seorang ibu berlari masuk, rambutnya berantakan. Anak saya menghilang." Warga langsung panik. Beberapa orang bergegas keluar, hanya untuk menemukan jejak kaki kecil menuju arah hutan. Jejak itu menghilang di tepi sungai. Ketegangan mencapai puncaknya. Warga yang sebelumnya menolak ritual kini mulai goyah. Kepala desa akhirnya bersuara, "Kita akan mengadakan upacara penebusan. Malam ini juga. Kita tidak bisa menunggu lagi." Ritual pun dipersiapkan. Warga mengumpulkan sesajen, dupa, dan bunga. Di tengah lapangan desa, sebuah lingkaran dibuat dari abu dan garam. Raka diminta memimpin pembacaan doa penyesalan, karena ia dianggap orang luar yang hatinya bersih. Malam itu desa dipenuhi asap dupa. Angin bertiup kencang, membuat api obor menari liar. Raka berdiri di tengah lingkaran, membaca kalimat penyesalan dengan suara bergetar. Warga ikut bersujud, beberapa menangis. Namun tiba-tiba suara langkah itu terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu datang dari arah hutan, semakin lama semakin dekat. Angin berhenti berhembus. Suasana menjadi senyap, dan kemudian suara itu terdengar. "Pak, kepala." Nama kepala desa disebut dengan suara serak. Semua warga terdiam ketakutan. Kepala desa pucat pasi, kakinya gemetar. Bayangan tinggi muncul di tepi lingkaran. Sosok Sugumoang berdiri di sana. Tubuhnya tampak lebih nyata dari sebelumnya. Matanya menatap lurus pada kepala desa. Kepala desa terjatuh, menangis di tanah. "Ampuni kami hanya ingin menyelamatkan desa." Sugumoang tidak bergerak, hanya mengulurkan tangannya. Hawa dingin menyebar ke seluruh lapangan.
Warga berlarian ketakutan, beberapa pingsan. Raka maju satu langkah, mencoba berbicara. Sugumoang, mereka sudah mengakui kesalahannya. Hentikan ini. Tapi sosok itu hanya menatapnya, seolah memberi peringatan terakhir. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Kepala desa hilang entah kemana. Dan untuk pertama kalinya, warga sadar bahwa ritual penebusan saja mungkin tidak cukup. Langit malam itu kelam, bulan purnama tertutup awan hitam. Desa terasa seperti mati, tak ada suara, tak ada cahaya kecuali lampu minyak di rumah-rumah yang bergetar ketakutan. Setelah kejadian di lapangan desa, banyak warga mengungsi ke rumah kerabat mereka di luar desa. Hanya beberapa orang yang tetap tinggal, termasuk Raka. Raka tahu malam ini akan menjadi penentuan. Ia menyiapkan diri, membawa senter, seikat bunga Kamboja, dan kain putih yang diberikan nenek tua di desa. Letakkan kain ini di depan kuburan Sugumoang. Itu tanda bahwa kita sudah mengakui kesalahan, kata nenek itu dengan suara bergetar. Saat tengah malam tiba, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih berat, seolah amarah Sugumoang semakin besar. Tuk, tuk, tuk. Raka menelan ludah, lalu keluar dari rumah. Angin berembus dingin, membawa suara bisikan yang memanggilnya. Raka! Untuk pertama kalinya, namanya disebut. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak berlari. Ia mengikuti suara itu menuju hutan. Di dalam hutan, kabut semakin tebal. Cahaya senter hampir tak mampu menembus kegelapan. Sampai akhirnya ia tiba di pohon besar tempat kuburan Sugumoang berada. Sosok itu sudah berdiri di sana, menunggunya. Wujud Sugumoang kali ini jauh lebih menyeramkan. Matanya hitam pekat, wajahnya pucat seperti mayat, dan tubuhnya tampak membesar, hampir setinggi dahan pohon. Udara di sekitar mereka terasa membeku. Raka menggenggam kain putih itu, lalu berlutut di depan kuburan. Sugumoang, aku datang untuk mengakui kebenaran. Mereka telah salah menuduhmu. Aku memohon agar kau menghentikan semua ini. Sosok itu mendekat. Langkahnya menimbulkan suara yang membuat tanah bergetar. Raka menutup mata, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara lirih terdengar di telinganya. Bukan lagi serak, tapi jelas. Mereka mengurungku. Mereka biarkan aku mati. Aku sendirian. Raka membuka mata, menatap sosok itu. Aku tahu kau marah, tapi dendammu telah membuat banyak orang menderita. Kau tidak harus terus mencari pengganti. Aku bersedia, jika itu yang kau mau. Ambil aku, tapi lepaskan yang lain. Angin tiba-tiba berputar kencang, daun-daun berterbangan. Sosok Sugumoang berhenti bergerak, seolah terkejut dengan kata-kata Raka. Lalu dari balik kabut, terdengar suara-suara lain. Bayangan para korban yang hilang muncul satu persatu. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi perlahan senyum tipis terukir. Mereka mendekati Sugumoang, menyentuh bahunya. Suara lirih terdengar lagi. Mereka memanggilku pulang. Tubuh Sugumoang mulai memudar. Matanya tak lagi hitam, wajahnya tampak tenang. Sosok itu menatap Raka untuk terakhir kalinya, lalu menghilang bersama kabut. Hening. Udara menjadi hangat kembali. Raka terduduk lemas di tanah, matanya berkaca-kaca. Ia berhasil menghadapi Sugumoang, tapi entah apa yang akan terjadi setelah ini. Di kejauhan, suara ayam berkokok, tanda fajar mulai tiba. Desa akan segera tahu bahwa malam ini adalah akhir dari teror. Fajar akhirnya tiba. Sinar matahari menembus pepohonan hutan. Raka berjalan perlahan kembali ke desa. Langkahnya berat, tubuhnya masih bergetar. Di ujung jalan, beberapa warga sudah menunggu dengan wajah cemas. Mereka terdiam melihat Raka datang sendirian. Dia sudah pergi, kata Raka dengan suara serak. Tangis pecah di antara warga. Sebagian berlutut, bersyukur. Sebagian lagi memeluk satu sama lain, merasakan beban besar yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Desa itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, terasa ringan.
Tidak ada lagi bayangan yang mengintai dari hutan. Tidak ada lagi suara langkah yang menyeret di malam hari. Hari itu warga berkumpul di balai desa. Mereka memutuskan untuk membersihkan kuburan Sugumoang, membuat nisan baru, dan melakukan upacara penghormatan. Raka membantu menggali tanah, menanam bunga, dan meletakkan kain putih di atas kubur. Kepala desa yang selama ini menghilang akhirnya ditemukan. Tubuhnya lemah tetapi masih hidup. Ia mengakui kesalahannya di hadapan seluruh warga. "Kami telah membuat kesalahan besar," kata kepala desa dengan mata berkaca-kaca. "Kami menuduh seseorang tanpa bukti, mengorbankannya demi ketakutan kami sendiri. Hari ini kami berjanji tidak akan pernah mengulangi kesalahan itu." Malamnya, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, warga berkumpul di lapangan desa tanpa rasa takut. Mereka menyalakan api unggun, bukan untuk mengusir roh, tapi sebagai tanda kebebasan. Anak-anak kembali berlari-lari, tertawa tanpa rasa cemas. Raka duduk di tepi lapangan, menatap api unggun yang menjilat langit malam. Perasaan lega memenuhi dadanya, meski bayangan wajah Sugumoang tetap melekat di ingatannya. Ia tahu arwah itu kini telah tenang, tapi kenangan tentang malam-malam mencekam itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah desa ini. Pak Samin duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. "Kau telah menyelamatkan banyak nyawa, Nak. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin desa ini akan tinggal cerita." Raka tersenyum tipis. "Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Mereka pantas tahu bahwa Sugumoang bukan monster, tapi korban." Pak Samin mengangguk pelan. "Ya, dan malam ini, kita semua belajar sesuatu." Desa itu perlahan kembali hidup. Ladang mulai ditanami lagi, pasar desa dibuka, dan warga tidak lagi mengurung diri setelah senja. Tetapi setiap kali bulan purnama datang, mereka menyalakan dupa di kuburan Sugumoang, bukan karena takut, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan doa agar arwahnya tetap tenang. Raka memutuskan tinggal beberapa hari lagi sebelum kembali ke kota. Ia menulis catatan lengkap tentang pengalaman ini, agar tidak ada yang lupa. Di halaman terakhir ia menulis, "Sugumoang bukanlah sosok yang harus ditakuti. Ia hanyalah jiwa yang menunggu keadilan. Kini ia telah mendapatkannya." Malam itu, angin berembus lembut melewati desa. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Hanya suara jangkrik yang menandakan kedamaian telah kembali. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kisah Sugumoang telah mengajarkan kita bahwa sebuah kesalahan yang dibiarkan akan membawa akibat panjang. Desa itu mengalami teror selama puluhan tahun, bukan karena makhluk gaib semata, tapi karena dosa dan ketidakadilan yang mereka lakukan di masa lalu. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Ayat ini mengajarkan bahwa sekecil apapun kesalahan akan ada balasannya, begitu pula kebaikan. Warga desa akhirnya sadar, meminta maaf, dan menebus kesalahan mereka dengan berdoa dan memperbaiki diri. Arwah Sugumoang pun tenang setelah kebenaran terungkap. Dari cerita ini kita belajar bahwa menegakkan kebenaran itu penting, meski menyakitkan. Jangan pernah menuduh tanpa bukti. Jangan mengambil jalan pintas yang menzalimi orang lain. Karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, selalu berpegang pada kebenaran, dan menjaga hati agar tidak tergelincir dalam dosa. Jangan lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Dari kisah Sugumoang kita belajar bahwa menuduh tanpa bukti dan berbuat zalim kepada orang lain hanya akan membawa bencana, bahkan bisa menjadi sebab teror yang panjang bagi banyak orang. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain."
Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak berprasangka buruk dan tidak menuduh tanpa bukti. Jika ada masalah, selesaikan dengan adil dan bijak, agar tidak ada hati yang terluka dan tidak ada dendam yang tertinggal. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir dan menjadi amal jariah untuk kita semua.